Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman yang menonton video ini di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Nah, melanjutkan dari video yang pertama, kita langsung masuk saja ke materi baru, yaitu we want to improve our skill to advance multi-client with two-way communication. Nah, yang di week 8 kemarin atau yang di video yang pertama itu kita cuman just one way, hanya satu arah saja. Jadi ketika kita mengetik A, si server mengirimkan balik berupa historinya, histori kita. Nah, kita akan bikin dua arah lagi. Dan kita tidak hanya di satu server dan klien, maka kita akan ngirim juga ke antar klien seperti grup chat. Berarti kalau kalian bikin sebuah grup chat di WhatsApp atau di Line grup chat, nah seperti itu kita mau bikin seperti itu. Nah, jadi silakan kalian download week 8 exercise ya, yang sudah kita sediakan di week 9, week 8 exercise. Nah, kemudian ekstrak dan kasih nama, ganti namanya menjadi week 9_NRP kalian. Nah, jika kalian tidak punya atau tidak mengerjakan di week 8, silakan kalian bikin database-nya seperti ini, ada ID, konten, sama time chat. Silakan kalian create database tersebut. Oke? Nah, terus kemudian langsung saja kita akan praktek ya. Nah, ini sekarang ada di posisi NetBeans itu di week 9. Jadi silakan kalian ekstrak filenya week 8 yang sudah kami upload di ULS. Terus kemudian silakan rename menjadi week 9. Tadi kan week 8 server TCP, sekarang week 9 server TCP _NRP ya bagi kalian ya. Ada tambahan NRP. Gitu, misalkan seperti ini saya rename jadi 219064 gitu ya, misalkan NRP kalian. Kliennya juga sama. Bagi yang nggak nonton video ini pasti nggak akan file formatnya seperti ini, project formatnya seperti ini. Oke, nah terus kemudian kita akan mengirimkan klien chat ke semua klien. Jadi tujuannya kita kan multi klien grup. Jadi kita akan melemparkan apapun yang ada yang dikirim ke server itu semacam di broadcast ke klien-klien yang terkoneksi. Nah, untuk menyimpan klien koneksinya, kita membutuhkan sebuah variabel baru bernama release. Ya, jadi kita akan menyimpan release-nya ke dalam sini, klien sini, tipenya handle socket. Jadi kita akan main-main di handle socket. Nah, terus kemudian agar kita tahu ini klien siapa yang terkoneksi, maka kita butuh bantuan jumlah klien di sini. In CL sama dengan 0. In jumlah klien di sini ya. Terus di sini kita tambahkan CL plus. Seperti ini. Agar setiap penambahan klien dihitung klien pertama, koneksi lagi klien kedua, seperti itu. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi klien sini plus CL gitu ya. Oke, nah kemudian setiap klien terkoneksi ke server kita tambahkan clients.add tipenya HS. Seperti itu. Oke, kita akan menambung klien-klien terkoneksi. Oke, nah terus kemudian kita edit di bagian run handle socket agar bisa nge-broadcast ke semua klien yang terkoneksi ke dalam server. Nah, butuh dirubah apa? Nah, ini kan kita kan sekarang koneksi grup ya. Dan di video yang pertama itu ada bug, yaitu ketika kita menginputkan chat lagi itu dia nggak bisa
chat yang kedua yaitu dia cuman welcome to server tapi nggak langsung menampilkan history. Bagi yang belum nonton wajib nonton video yang pertama. Oke. Nah terus kemudian kita butuh bantuan variabel baru agar nggak terjadi bug. Jadi kita tambahkan boolean start di sini ya. Jadi kita khusus hanya pada waktu gabung chat dia dikirimi pesan welcome to the group misalkan. If start, nah jika dia startnya belum dilewati maka dia akan mengirimkan chat welcome to the group misalkan gini ya. Nah agar cuman sekali aja seperti itu, agar cuman sekali ketika dia terkoneksi untuk pertama kali maka dia welcome to the group. Kemudian ketika ada klien yang baru klien misalkan klien A koneksi ini start kan true, ketika dia itu ini harusnya false ya, sorry. Nah ketika dia startnya itu false berarti kan pertama kali, maka dia mengeksekusi welcome to the group. Kemudian di start true, jadi kemudian kalau misalkan si klien A ini chat lagi maka dia nggak akan mengeksekusi welcome to the group lagi gitu ya. Oke, kenapa harus di server nulis ini? Kenapa nggak klien aja Pak, ketika klien compile langsung welcome to the group? Nah agar kita bisa mengganti-ganti welcome, kalimat welcome ini di server. Kalau di klien misalkan kalian punya aplikasi Android 10 maka butuh diupdate kan Androidnya agar welcome to the group di klien-klien Androidnya itu berubah. Nah sedangkan kalau kita mengganti kalimat di server maka kita nggak perlu menggantinya di klien seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu mengupdate aplikasi Android kita, misalkan kita cukup merubah di satu server seperti itu. Nah terus kemudian ini tetap chat insertnya agar setiap percakapan di save. Nah kemudian kita mau modif ya, jadi misalkan kita itu melihat history dari chatnya gitu kan. Nah yang kemarin yang ini kan secara otomatis kita mengirimkan history kita. Nah kita cegah dong ya, masa kita ngirim sesuatu misalkan halo dikirimi server sejarah history, enggak kan, harusnya kan ketika kita mengirimkan sesuatu maka tergantung yang kita kirim. Kalau misalnya kita kirim halo ya jangan dikirim history. Nah maka kita pakai if chat client dot equals, nah ini ada dua equal sama equals ignore, pakai equals ignore aja ya, my history. Nah maka dari itu kita akan mengeksekusi si message-nya ini seperti itu ya. Nah ini kita masukkan saja ke dalam ini gitu. Jadi khusus untuk my history maka akan dikirimkan pesannya. Nah jika tidak, jika bukan itu, nah maka kita perlu mengirimkan misalkan klien teriak ya A, maka klien yang terkoneksi di server misalkan ada 5 klien A, B, C, D, E, si A ngirim pesan halo maka B, C, D, E nya juga harus menerima pesan halo dari si klien. Maka dari itu kita ambil kliennya tadi yang terkoneksi di dalam klien yang ini ya. Nah tadi kan kita sudah menyimpan clients nih, kita ambil dong, tapi kita buat dulu variabel ininya, penampungnya main server dot, nah ini clients, nah, kita ambil clientsnya main server ini, klien-klien dalam bentuk array ya, main server dot clients ini kan dalam bentuk array ini, release, kita tampung di dalam variabel underscore clients. Oke ya, terus kemudian kita lakukan perulangan
for, pakai handle socket tipenya, handle socket, nah itu kok begini, handle socket HS misalkan. Kemudian tipenya klien ya, ini ya yang mau kita bedah seperti ini. Nah oke. Nah terus kemudian kita setiap melakukan perulangan ini berarti kan kita akan melakukan mengambil klien-klien yang terkoneksi di server melalui variabel klien sini ya. Nah kita bedah sekarang satu-satu for-nya, melakukan perulangan. Kita chat to all ini ya, sama dengan new. Kalau data output stream ya sama seperti yang atas ini. Nah akan tetapi bedanya biasanya kan kita connect ini socket sama ini kayak ini ya, dot get output stream. Nah namun kalau kita tetap socket ini yang kita pakai, maka kita akan cuman mengirimkan klien yang mengirim. Misalkan kayak klien A itu kan disimpan dalam variabel socket, objek socket. Kemudian ketika kita mengirimkan lagi socket ini, maka ya si pengirim itu yang akan mendapatkan balasan. Gitu ya. Si pengirim akan mendapatkan balasan. Ya. Nah, kita kan nggak pengen gitu. Jadi setiap kita mengirimkan klien A, misalkan mengirimkan sebuah chatting A, maka harusnya yang menerima chat itu ya B, C, D, E, bukan lagi A. Ya, A juga mengirim, A juga menerima, tapi B, C, D, E-nya juga harus menerima. Nah, maka dari itu ini kan sudah kita buat variabel HS di sini. Ya kita tinggal tambahkan saja di sini HS dot seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi ini setiap klien yang terhubung maka akan kita kirimkan chatnya, chat to all seperti itu. Nah kemudian kita pakai pengecekan tambahan. Jika inet address-nya itu tidak sama dengan dia, maka tidak perlu dikirim gitu ya. Jadi di sini itu si pengirim misalkan teriak A ya, teriak A, terus kemudian si server nggak perlu mengirimkan lagi ke klien A, cukup ke klien B, C, D, E seperti itu. Oke, nah maka kita pengecekan get inet address. Jadi inet address ini ya, internet address itu dia akan mengambil semacam IP komputernya. Jadi IP komputernya itu disimpan ke dalam variabel socket ini, hs.socket ya. Pasti setiap klien yang connect itu pasti akan unik seperti itu. Nah kemudian kita tes ya, kita buktikan di sini data ihs dot socket dot get net address. Nah seperti ini ya, kita buktikan aja. Kemudian kita kirim per klien bytes di sini. Nah kemudian kita kan perlu tahu nih siapa sih namanya, siapa sih nama pengirimnya. Maka dari itu kita kirim hs dot get name ini kalau nggak salah ya. Nah get name kemudian plus pesannya apa kayak gitu kan ya. Lalu pesannya itu adalah di chat klien ini. Nah seperti ini, jangan lupa slash n nya. Nah seperti ini aja. Jadi ketika dia bukan my history ya, maka dia akan mengambil semua kliennya dulu, kemudian kita lakukan perulangan ya untuk mengirimkan per klien yang disimpan ke dalam variabel clients ya. Kemudian kita simpan dalam bentuk chat to all, akan tetapi variabel parameter output streamnya berupa klien per klien ya. Jadi ini kan misalkan ada klien 1, 2, 3, 4. Nah ini itu isinya 1.
terus perulangan lagi 2, perulangan lagi 3, seperti itu ya. Stress muter, jadi ke klien A1 dikirim, klien 2 dikirim, klien 3 dikirim. Ini adalah sebuah chat to all, jadi semacam broadcast. Nah, kemudian di kliennya juga perlu kita edit agar bisa selalu menerima apapun chat dari klien, antar klien. Nah, dulu kan kita sudah mengimplementasikan Runnable ya, kita implementasikan lagi, kemudian kita harus implement semua abstraknya di bawah sendiri. Nah, ini run, kita pindah ke atas saja ya, biar enak. Di sini deh. Nah, gini, implement variable run ya, metode run, sorry. Nah, oke ya. Terus kemudian kita edit di sini kayak dulu ya, ininya kita akan pindah ke dalam run. Nah, terus ini kita start dong ya kan, agar jalan seperti itu. Nah, kenapa ini masih error? Karena kita belum mengimplementasikan si thread-nya, misalkan public thread T. Nah, kemudian kita juga belum membuat variabel start-nya seperti yang minggu lalu ya, start gini. Nah, terus kita implementasikan if apa, T sama dengan null. Nah, maka dijalankan si thread-nya sama dengan new thread. Nah, misalkan this ini klien gitu ya. Nah, ini deklarasi. Aduh, mohon maaf bilang. Oke, kita implement priority-nya 1 misalkan. Nah, terus kita start seperti ini. Oke. Kemudian kita coba start. Jadi nanti dia, oh ini chat server ya, sorry. Jadi kan kita akan menangkap pesan dari server. Jika chat server contains-nya titik koma, maka dimasukkan ke dalam txt chat, melakukan perulangan ya. Jadi perulangan ini akan dijalankan jika message-nya ini ada isinya dari split-nya ini. Jadi di split, dari split itu kan menjadi sebuah array, kita tampung di dalam array tipenya string ya. Kita perulangan, kemudian nanti setiap barisnya itu kita tampilkan dalam txt chat. Kemudian kita cek-cek lagi dari main servernya, clients. Oh ya, ini belum, jadi kita kelewatan. Jadi di sini client juga harus kita isikan dulu. Kita nggak bisa hanya deklarasikan, tapi kita harus mengisikannya default value-nya. Nah, di sini kan handle socket. Nah, maka kita isikan aja seperti ini juga boleh, seperti itu. Oke. Atau kita isikan di sini juga boleh saja. Nah, tapi di sini nanti akan error redundant ya, jadi nggak perlu seperti itu. Kemudian kita coba run di server TCP ini, di kliennya juga. Nah, klien kita run lagi di sini. Nah, maka akan langsung muncul 2 klien. Kemudian kita coba chatting halo gitu ya. Nah, maka di sini ada tulisan klien 1 halo kayak gitu. Nah, kemudian ada from db-nya ini apa ya? Nah, kita edit, ternyata masih salah. Jadi di from db itu ada di sini. Oh ya, ini nggak perlu berarti. Nggak perlu chat seperti ini ya. Seperti itu. Jadi kita hapuskan saja kayak gini. Nah, kita coba run lagi kliennya saja ya. Coba run file. Run lagi di sini, run file.
kayak gini, halo kayak gini kan. Oh ya, kita coba stop dulu ya servernya ya. Tadi soalnya ada perubahan. Oke. Nah, memang ini aslinya Java itu errornya unik. Kita coba server, run. Terus di sini saya run lagi. Nah, kita cek apakah servernya error. Oh enggak, kita coba cek halo. Nah, maka di client 2-nya akan menerima halo. Terus gini, halo juga kayak gitu kan. Nah, di sini ada namanya client 1, di sini client 2. Terus ini client ya kliennya dia sendiri, klien nama kliennya seperti itu. Seperti ini aja. Terus kalau kemudian kita my history kan, jadi memang gini ya, coding itu nggak selalu langsung benar. Pasti kita setiap kali compile kadang error. Oh, errornya di sini. Nah, kita harus tahu cara debuggingnya juga. Nah, kalau kita ketik my history ini akan muncul history chatnya apa saja seperti itu. Nah, ini halo my history seperti itu. Ini chattingnya, terus ini time chatnya kapan. Begitu, kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah, kita sudah selesai. Nah, jadi ini ada latihan buat kalian. Jadi latihannya pertama itu silakan create new table database ya. Call users. Jadi users yang kalian sudah bikin di presensi online itu taruh saja. Terus silakan bikin model usernya. Tinggal ambil kan presensi online. Terus kemudian buat login form. Jadi ketika kita membuka ini sebelum tampil ini, maka harusnya yang tampil adalah form login dulu. Oke? Form login kemudian ya, setelah itu tambahkan field username di chat table. Jadi di chat table ini ya, chat itu tambahkan satu kolom baru yang namanya username. Oke? Kemudian silakan add member username di model chat. Jadi di chatnya ini silakan kalian tambahkan member username. Oke. Kemudian, pada waktu insert itu silakan tambahkan kolom username pada waktu fungsi insert method. Oke. Kemudian, ini username-nya itu tergantung pada waktu kita loginnya siapa. Misalkan username-nya saya Miftah, login ya. Ya insertnya ya dengan nama Miftah seperti itu. Nah, ketika si kliennya ngetik delete my history, maka server akan mendelete based on username-nya, chatnya. Jadi chatnya ini yang ke delete ini khusus username ini. Username misalkan di sini Miftah, terus di sini Fajrin, gitu kan. Nah, ini khusus misalkan login saya Miftah ya, yang ke delete ya Miftah saja seperti itu. Oke. Nah, itu silahkan kalian pikirkan caranya. Terus kemudian ketika dia my history, maka server akan menampilkan historinya juga, tapi based on the username pada waktu loginnya. Seperti itu. Nah, setiap mahasiswa harus mempresentasikan garapannya, selesai atau tidak selesai di akhir kuliah ini. Jadi 30 menit sebelum kuliah selesai harus presentasi semuanya. Seperti itu. Jadi setiap teman-teman harus membuat ini. Seperti itu. Presentasi progresnya ke dosennya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan chat lewat masing-masing grup chat yang sudah disediakan oleh dosen masing-masing. Oke, selamat mengerjakan.